Salam, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama akan membangun ibadah keluarga atau juga disebut ibadah Patuen, namun masih secara daring karena pandemi COVID-19 masih belum berlalu. Pandemi COVID-19 memang membuat kita repot. Namun ada pembelajaran indah di dalamnya, yaitu walaupun ketika ibadah Patuen secara daring, kita tidak ditueni secara fisik, namun tentulah kita akan menyambutnya dengan tampil secara pantas, ramah, dan penuh dengan sukacita. Karena seperti itulah Tuhan Yesus nueni kita, tidak secara fisik, dan tentu saja kita pun akan menyambutnya secara pantas, ramah, dan penuh dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita bersama-sama mempersiapkan hati kita masuk di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita sambut lawatan Tuhan Yesus dengan ramah dan penuh sukacita. Kita bersama-sama menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Muliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga secara online yang kami lakukan di rumah kami masing-masing pada malam hari ini, kami lakukan dengan iman percaya kami bahwa sumber pertolongan kami adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya ciptanya dan yang kekal kasih setianya. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pelayanan firman pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes 20. Akan kita baca dan kita renungkan mulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Kita persiapkan Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ke-18. Kita akan membaca setelah kita berdoa. Mari kita mengambil saat teduh, kita kembali berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini kami masih boleh melaksanakan ibadah walaupun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Satu kekuatan bagi kami bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di dalam kami membangun persekutuan kami dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu memiliki semangat agar kami tidak pernah meninggalkan Tuhan dan kami juga tidak pernah meninggalkan waktu-waktu ibadah kami. Sebelum jauh masuk ke dalam ibadah, kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami benar-benar layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan membaca sabda firman Tuhan, merenungkannya. Mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu di dalam perenungan firman pada malam hari ini. Terlebih Tuhan memampukan kami sehingga kami bisa mewujudkan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Demikian sabda firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa.
Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih dapat mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bulan April bagi bangsa Indonesia, khususnya kaum wanita, merupakan bulan yang cukup bersejarah karena kita merayakan Hari Kartini. Mengingatkan bangsa kita tentang masalah emansipasi wanita. Bagaimana Raden Ajeng Kartini berjuang tentang proses pelepasan diri kaum perempuan dari kedudukan sosial ekonomi yang begitu rendah dan pengekangan norma serta hukum yang membatasi kemajuan untuk wanita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati Hari Paskah, peristiwa kebangkitan Kristus. Ternyata peristiwa ini memperlihatkan kepada kita bagaimana pentingnya peranan perempuan. Tema ibadah pada ibadah keluarga malam hari ini adalah bersama menjadi saksi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata kedudukan kaum perempuan pada zaman Yahudi atau zaman kebangkitan Kristus juga memiliki hal yang sama dengan kaum wanita di Indonesia sebelum Raden Ajeng Kartini mencetuskan emansipasi. Di dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan dianggap sebagai kelompok orang yang tidak dapat dipercaya. Bahkan mereka tidak boleh memberikan kesaksian di pengadilan agama. Di sini menariknya justru Alkitab mencatat nama perempuan sebagai saksi pertama tentang kebangkitan Kristus. Padahal murid-murid Tuhan Yesus semuanya laki-laki, tetapi Tuhan memberikan tempat yang sentral bagi kaum wanita sebagai saksi pertama kebangkitan Kristus. Tercatat di ketiga Injil sebelum Yohanes, ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome yang diberikan kesempatan oleh Tuhan Allah untuk mendengar warta kebangkitan Kristus. Mereka pula yang pertama kali diberi kepercayaan untuk mewartakan kabar baik ini kepada para lelaki yang dianggap kuat, tetapi digambarkan sebagai orang yang tidak percaya dan ragu-ragu terhadap kabar baik itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketiga perempuan yang ditunjuk oleh Tuhan menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus justru diberi kepercayaan untuk mengambil peran karena cinta kasih mereka terhadap Yesus. Kita tahu perjalanan pelayanan Tuhan Yesus selama hidupnya, para wanita yang senantiasa menyiapkan segala keperluannya. Pada saat ia bergumul menghadapi kematian, seorang perempuan datang mengurapinya dengan minyak narwastu. Para wanita ini juga yang berani berada dekat dengan Yesus ketika ia dipaku di atas kayu salib. Mereka tidak pernah menyangkal Yesus, melainkan selalu menyertai Yesus hingga ia mati dan dikuburkan. Memang kaum wanita memiliki fisik yang tidak sekuat kaum laki-laki. Pada saat mereka bersama-sama hendak melihat ke kubur Yesus, ada sempat kecemasan dan ketakutan, siapa nanti yang akan menggulingkan batu penutup kubur karena begitu berat. Siapa yang mau melakukannya untuk kita?
Tetapi mereka tetap berangkat. Sehingga apa yang mereka anggap sebagai kesulitan justru diselesaikan Allah bagi mereka. Setiba di kubur, batu itu sudah terguling dan mereka melihat bahwa Yesus tidak ada di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, batu penutup kubur ini bisa berupa opini masyarakat, norma-norma dan nilai-nilai budaya yang sempit, sehingga membuat kaum perempuan sempat takut dan tidak percaya diri. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa keajaiban Paskah yang berpusat pada kebangkitan Kristus justru membuat kehidupan kaum perempuan menjadi lebih berani. Kebangkitan Kristus juga sudah merambah di dalam kehidupan kaum wanita sehingga mereka mampu untuk berperan lebih jauh dari apa yang bisa mereka lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai kesaksian. Kesaksian bukan saja tugas dari seorang kaum wanita, tapi juga tugas kaum pria. Sehingga kita harus bersama-sama mewujudkan kesaksian kebangkitan Kristus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Belenggu yang memisahkan manusia dalam kelompok gender sudah dirobohkan oleh kebangkitan Kristus. Allah memanggil kaum perempuan untuk menjadi saksi pertama kebangkitannya. Dengan berani pula mereka menyampaikan berita kebangkitan itu kepada para murid yang seolah-olah tanpa batas gender yang mengungkung kehidupan sosial pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di hadapan Allah perempuan adalah sepadan dengan laki-laki. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sebagai penolong yang sepadan. Dunia saat ini membutuhkan saksi-saksi kebangkitan Kristus. Kita semua terpanggil untuk menjadi saksi Kristus dan mampu untuk mewujudkannya di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Menjadi saksi Kristus adalah melakukan segala sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Perjalanan iman yang luar biasa itu tidak dapat dilihat oleh orang lain. Tetapi perjalanan iman kita menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa menjadi saksi Kristus. Perbuatan dan perkataanlah wujud nyata dari kesaksian kita menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mampu bersaksi melalui perbuatan kita. Mata orang dunia sangat jeli. Ketika mereka melihat perbuatan kita yang tidak jauh berbeda dengan mereka, maka mereka tidak akan melihat teladan Kristus di dalamnya. Kita dinilai tidak mampu untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga dengan demikian segala perbuatan orang percaya agar orang lain bisa melihat teladan Kristus adalah kita melakukan perbuatan yang selalu baik. Hal yang kedua, wujud nyata dari kesaksian kita dalam kebangkitan Kristus ialah melalui perkataan. Setiap perkataan yang kita ucapkan merupakan ungkapan hati dan pikiran kita. Dari perkataan orang dapat menilai bagaimana pribadi kita. Perkataan orang percaya yang terucap dari mulut kita harus memberikan kesejukan, memberikan kedamaian, memberikan rasa aman, dan mereka merasa dihargai. Maka mereka akan merasakan bahwa mendengar ucapan perkataan yang keluar dari mulut kita, mereka bisa melihat bagaimana orang percaya hidup sebagai saksi Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang tidaklah mudah kita menjadi saksi Kristus di dalam perbuatan dan perkataan kita di dalam kehidupan sehari-hari.
terlebih di dalam lingkungan kondisi negara pada saat pandemi virus COVID-19 seperti ini. Terkadang kita menjadi lemah, kita cemas, kita panik dengan kondisi yang ada sekarang ini. Pada saat kita lemah, kita butuh dikuatkan. Dan siapa yang bisa menguatkan kita? Hanyalah Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita, karena Dialah sumber kekuatan kita. Di saat kita sudah menjadi kuat, maka tugas kita juga harus saling menguatkan bagi sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah Paskah dengan fokus pada kebangkitan Kristus telah menghancurkan berbagai tembok yang memisahkan manusia, menentang kehidupan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Oleh karena itu, mari kita membangun kesetaraan hidup bersama, baik di dalam keluarga kita, di dalam bermasyarakat, maupun di dalam bergereja, dimanapun kita berada. Sehingga kita mampu untuk mengemban tugas sebagai saksi kebangkitan Kristus bersama-sama kaum perempuan dan juga kaum laki-laki. Selamat menjadi saksi Kristus, sehingga kehidupan kita boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk merenungkan pelayanan firman pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh mendengar pembelajaran mengenai kehidupan bersama kaum lelaki dan kaum perempuan untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Mampukan kami Tuhan di dalam setiap perbuatan kami, setiap perkataan kami mampu mewujudkan kasih dan teladan Kristus, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432. Kita nyanyikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk pemerintah bangsa kita, para medis, kemudian juga kepada seluruh warga jemaat GKJ Sidoarjo, pelayanan, dan juga kita bawa di dalam doa kita persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, perkenankanlah kami menaikkan syafaat kami pada malam hari ini. Pertama-tama kami bersyafaat untuk kondisi kehidupan bangsa dan negara kami saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih melanda negeri kami. Kami tidak tahu kondisi ini akan berakhir kapan. Hanya satu kekuatan dan keyakinan kami bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan bangsa ini berjuang sendirian.
Karena itu Tuhan, pakailah para pemimpin bangsa kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai dengan yang ada di daerah, melalui kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengentas bangsa Indonesia keluar dari wabah COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk para medis yang bekerja bertaruh nyawa dalam menyelamatkan jiwa-jiwa terdampak COVID-19. Berkatilah mereka Tuhan, berkatilah mereka dengan semangat, dengan ketabahan, kekuatan, dan yang terutama adalah kesehatan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mulia ini dengan baik. Bagi setiap umat Tuhan yang mulai mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa melimpahkan berkat kepada mereka. Bapa di dalam surga, kami membawa di dalam doa kami untuk seluruh warga jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawiwetan Sidoarjo, mulai dari kategorial anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan para adiyuswa. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, semangat, dan kesehatan, dan selalu mampu menjaga kekudusan hidup kami, sehingga kami senantiasa selalu dekat dengan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu, kami juga memohonkan kesembuhan untuk mereka. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan gereja kami yang semuanya masih kami lakukan secara online. Mampukan kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Perizinan pembangunan gedung gereja dan pelunasan Kombes 70 kami serahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga persembahan ini boleh menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami serahkan kehidupan seluruh warga jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, seutuhnya dalam kasih dan pelukan-Mu. Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu memberkati kami. Demikian ya Tuhan, doa syafaat yang kami naikkan kepadamu pada malam hari ini, yang semuanya kami panjatkan dengan iman percaya kami kepada Tuhan kami Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan bersama-sama memuji kembali dari Kidung Jemaat 432. Kita akan pujikan bait yang kedua. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita memohon berkat Tuhan. Kami memohon berkat-Mu Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa menyertai kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.